Iya, tergantung, kalau misalnya aku tersenggol tergantung kontrak. Bayangin, di usia ketika banyak anak masih sibuk main dan nongkrong, satu anak ini justru sudah bicara soal kontrak, pendidikan, dan masa depan. Bukan dengan keluhan, bukan dengan drama, tapi dengan ketenangan yang bikin kita semua terdiam. Kalau aku tersenggol, tergantung kontrak. Kalau Indosiar butuh aku selalu siap. Tapi sekolah tetap nomor satu. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam banget. Di balik panggung Dangdut Akademi 7, ada cerita yang jarang kamera sorot. Pagi sekolah, sore latihan voli, malam live TikTok, nyanyi demi nyambung mimpi. Bulan demi bulan perjuangan, bukan demi viral, tapi demi satu hal, membahagiakan orang tua. Dan hari ini, kita bakal bongkar cerita lengkapnya, tentang perjuangan diam-diam, tentang mental baja di usia muda, dan pesan tulus untuk para fans Arbilion. Tonton sampai habis, karena cerita ini bukan sekedar soal bertahan atau tersenggol. Ini soal perjalanan hidup. Antara tersenggol dan bertahan, kejujuran seorang pejuang muda. Tidak ada kalimat besar yang ia ucapkan saat ditanya soal kemungkinan tersenggol. Jawabannya sederhana, nyaris datar. Namun justru terasa menampar realita keras dunia hiburan. Semua katanya tergantung kontrak dan kebutuhan Indosiar. Jika dibutuhkan, ia siap. Jika tidak, ia menerima. Di usia yang masih belia, sikap seperti ini bukan hal yang mudah. Banyak yang akan panik, banyak pula yang akan memberontak. Namun ia memilih berdiri tenang, seolah paham bahwa panggung besar selalu punya resiko. Baginya, bertahan atau tersingkir bukan akhir segalanya. Ada hidup lain yang tetap harus dijalani. Ada masa depan yang tidak boleh digadaikan hanya demi sorotan kamera. Di balik kata-kata sederhana itu, tersimpan kematangan yang lahir dari proses panjang. Ia tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada satu kompetisi. Ia tahu kesempatan bisa datang lagi, tapi pendidikan dan karakter hanya bisa dibangun sekali. Pendidikan tetap nomor satu di tengah gemerlap panggung. Saat banyak anak seusianya bermimpi meninggalkan bangku sekolah demi popularitas, ia justru menegaskan satu prinsip yang tak bisa ditawar. Pendidikan tetap nomor satu. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, tanpa jeda, seolah sudah tertanam kuat sejak lama. Dunia hiburan memang menggoda, penuh peluang dan kilauan. Namun ia sadar, gemerlap panggung tidak selalu abadi. Sekolah bukan sekedar kewajiban, melainkan pegangan hidup. Ia ingin tetap belajar, tetap tumbuh, tetap menjadi pribadi utuh, bukan hanya sosok di layar kaca. Prinsip ini pula yang membuat banyak orang menaruh hormat. Di tengah tekanan kompetisi, ia memilih jalan yang seimbang. Bernyanyi boleh, tampil boleh, tapi masa depan tidak boleh dikorbankan. Baginya, menjadi pintar dan berpendidikan adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri dan orang tua. Rasa syukur yang lahir dari perjuangan berbulan-bulan. Ketika ditanya perasaannya berada di titik ini, senyumnya menjawab lebih dulu. Senang, katanya. Sangat senang. Tapi yang paling dominan bukan kegembiraan, melainkan rasa syukur. Ia mengingat betul bagaimana perjalanan ini dimulai. Bulan demi bulan diisi dengan latihan, penantian, dan harapan yang sering kali diuji. Tidak semua proses terlihat kamera, tidak semua air mata jatuh di panggung. Ada lelah yang disimpan, ada ragu yang dipendam. Karena itu, berdiri di sini bukan sekadar soal lolos audisi, ini tentang bertahan dalam proses, tentang tidak menyerah ketika peluang terasa jauh. Baginya, angka penilaian hanyalah angka. Yang paling berharga adalah kesempatan untuk sampai sejauh ini. Dan kesempatan itu ia syukuri sepenuh hati. Keseharian sederhana di balik status peserta DA7. Di balik sorotan Dangdut Akademi 7, hidupnya tetap berjalan sederhana. Pagi berangkat sekolah seperti biasa. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada jadwal glamor. Ia tetap seorang pelajar yang harus belajar, mengerjakan tugas, dan mematuhi aturan. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang untuk istirahat. Ada ekstrakurikuler voli yang rutin dijalani hingga sore. Olahraga menjadi caranya menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Saat matahari mulai tenggelam, ia kembali ke rumah. Mandi, sholat, menenangkan diri. Rutinitas yang mungkin terdengar biasa, tapi justru disitulah kekuatannya. Ia tidak kehilangan pijakan meski sudah berdiri di panggung nasional. Hidupnya tetap membumi, teratur, dan penuh kesadaran. Live TikTok, ruang kecil untuk mimpi besar. Malam hari, dunianya berpindah ke layar ponsel. Live TikTok menjadi rutinitas yang hampir tak pernah terlewat. Di sana, ia bernyanyi, menyapa, dan berinteraksi dengan penonton. Tidak ada skrip,
Tidak ada setting mewah. Hanya suara, lagu, dan kejujuran. Lagu yang dibawakan pun mengikuti permintaan penonton. Apapun yang di-request, selama ia tahu, akan ia nyanyikan. Dari ruang digital itu, rezeki perlahan mengalir. Tidak berlebihan, tapi cukup berarti. Bagi seorang pelajar, itu adalah bentuk penghargaan atas usaha. Live TikTok bukan hanya soal uang, tapi tentang membangun kepercayaan dan kedekatan. Tentang belajar mandiri sejak dini. Tentang mimpi yang dirawat sedikit demi sedikit. Dangdut bukan hal baru, ini akar sejak awal. Banyak yang mengira dangdut baru ia pelajari belakangan. Namun kenyataannya, genre ini sudah menjadi bagian hidupnya sejak awal. Dari kecil, dangdut adalah dasar. Ia tumbuh dengan irama itu. Meski jarang tampil di panggung besar, ia aktif mengikuti festival dan kompetisi. Bukan untuk popularitas, tapi untuk pengalaman. Ia tidak pernah benar-benar manggung komersial. Yang ia miliki hanyalah mental lomba dan keberanian tampil. Justru dari situlah karakternya terbentuk. Tidak manja, tidak bergantung pada sorak penonton, hanya fokus pada penampilan dan kemampuan. Dangdut Academy adalah mimpi lama yang akhirnya terwujud di musim ke-7. Bukan karena instan, tapi karena waktu yang tepat. Deretan piala sebagai saksi perjalanan panjang. Di rumah, piala-piala memenuhi lemari. Jumlahnya bahkan sudah tak terhitung. Semua menjadi saksi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tidak ada satupun yang datang tanpa usaha. Setiap piala adalah cerita tentang latihan, kegagalan, dan keberanian mencoba lagi. Piala-piala itu bukan simbol kesombongan, melainkan pengingat bahwa ia pernah jatuh dan bangkit, bahwa mimpi ini dibangun pelan-pelan, bukan dalam semalam. Keluarga menjadi saksi terdekat dari semua proses itu. Dukungan mereka tak pernah surut, bahkan saat hasil tak selalu sesuai harapan. Dari rumah sederhana itulah mental pejuang itu ditempa. Keinginan terbesar, membahagiakan orang tua. Di antara semua mimpi, ada satu yang paling utama, membahagiakan orang tua. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, bukan trofi, bukan popularitas, bukan sorotan media. Ia tahu betul, semua perjuangan ini bermuara pada satu tujuan, melihat orang tua bangga, mendengar doa mereka terjawab. Itulah bahan bakar terbesarnya. Saat lelah, ia ingat wajah orang tua. Saat ragu, ia ingat pengorbanan mereka. Keinginan ini yang membuatnya tetap rendah hati, tetap sadar diri, tetap tahu untuk siapa ia berjuang. Siap dipanggil, siap dilepas. Ia tidak menuntut apapun dari panggung ini. Jika dibutuhkan Indosiar, ia siap. Jika harus berhenti, ia pun siap. Sikap ini bukan tanda menyelah, melainkan tanda kedewasaan. Ia paham, dunia hiburan tidak selalu adil. Tapi selama diberi kesempatan, ia akan memberi yang terbaik. Tanpa drama, tanpa tuntutan. Semua dijalani dengan lapang dada. Sekali lagi, pendidikan tetap menjadi jangkar utama. Apapun hasilnya, hidup harus terus berjalan. Pesan tulus untuk fans dan Arbillion. Di akhir, ia menyampaikan pesan sederhana namun menyentuh. Untuk semua yang mendukung, yang suka maupun tidak, ia mendoakan kesehatan dan kebaikan. Untuk Arbillion, ia berharap tetap kompak, tidak terpecah belah, dan terus saling menguatkan. Dukungan baginya bukan soal menang atau kalah, tapi tentang kebersamaan dalam perjalanan. Dengan suara yang tulus, ia menutup kesannya, tanpa sensasi, tanpa tuntutan. Hanya harapan agar semua tetap sehat dan tidak pernah bosan berjalan bersamanya.